Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haini Sundari selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Laili Faizatillah selaku pengajar praktek. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Rohayatun, CGP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga, akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Bu Evi Dwi Primasari SPD. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahapan supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu Atun. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Betul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita juga sehat Bu Evi. Alhamdulillah sehat Bu. Lagi nggak sibuk Bu Evi? Tidak Bu, kebetulan kelas saya sedang PCOK. Baik, saya minta waktunya sebentar nih ya Bu Evi. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi tentang kegiatan supervisi akademik di kelasnya Bu Evi yang sudah saya sampaikan kepada Bu Evi kemarin. Nah, supervisi akademik ini nantinya akan bisa membantu Bu Evi untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Bu Evi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar di kelas. Nah, nanti kita di sini mau ngobrol santai saja ya Bu Evi ya. Siap Bu. Nah, untuk persiapan mengajar besok ini kita akan perlu ngobrol-ngobrol. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita ini apa yang Bu Evi harapkan nantinya dari ngobrol kita ini Bu Evi? Yang saya harapkan kita bisa saling tukar pengalaman Ibu, maupun sebaliknya begitu. Yang saya harapkan juga nantinya Bu Atun dapat memberikan materi-materi untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan di kelas supaya nantinya akan lebih baik lagi, seperti itu Bu. Oke Bu, jadi kita di sini nantinya mau sharing-sharing begitu ya Bu Evi ya, terkait pembelajaran yang akan Bu Evi lakukan besok. Nah, kalau boleh saya tahu besok Bu Evi itu mau mengambil materi apa nih Bu Evi? Kalau besok saya akan mengambil materi tematik tema 5 tentang kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Nanti kaitannya dengan materi magnet. Oh iya. Jadi besok Bu Evi akan mengambil tematik tentang wirausaha tema 5 begitu ya Bu Evi. Oke Bu Evi, lalu tujuan pembelajarannya apa nih Bu Evi? Kalau tujuan pembelajarannya sendiri yaitu nantinya siswa dapat menentukan berbagai macam kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian siswa dapat menentukan sifat-sifat magnet dengan melakukan percobaan. Kemudian siswa dapat membuat sebuah logo wirausaha gitu beserta magnetnya. Oke. Nah, apa saja nih yang sudah Bu Evi persiapkan sampai hari ini untuk pembelajaran besok? Untuk pembelajaran besok yang saya persiapkan hari ini yaitu perangkat pembelajaran, terutama dari RPP, kemudian media pembelajaran, terus LKPD dan juga alat bahan untuk melakukan percobaan besok. Jadi lengkap sekali ya Bu Evi, semuanya sudah siap. Nah, setelah semuanya dipersiapkan ini dengan sangat bagus sekali ya Bu Evi, ini menurut Bu Evi itu pembelajaran yang berhasil, itu pembelajaran yang seperti apa sih Bu Evi? Kalau menurut saya pembelajaran yang berhasil adalah ketika nantinya saya bisa memberikan pemahaman kepada murid saya tentang materi yang telah saya berikan, dan nantinya siswa akan merasa gembira gitu Bu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oke, wah luar biasa sekali ya Bu Evi. Tetapi ini ya Bu ya, terkadang itu siswa itu ada yang males gitu ya, ada yang mudah paham, ada yang cepat banget paham gitu ya. Nah, ini mungkin Bu Evi terkait dengan ini sudah mempersiapkan strategi mungkin model dan lain sebagainya. Seperti apa nih yang sudah dipersiapkan Bu Evi?
Untuk pembelajaran besok saya akan menggunakan model pembelajaran problem reasoning ya. Nantinya siswa akan berdiskusi begitu Bu. Jadi kan anak tidak mudah bosan kalau misalnya hanya melihat buku seperti itu kan agak cepat bosan. Terus untuk model pembelajaran tadi PBL medianya itu saya menggunakan PowerPoint agar siswa lebih semangat. Kemudian saya menggunakan media seperti melakukan percobaan sifat-sifat magnet seperti itu Bu. Jadi menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Oh iya, bagus sekali ya Bu Evi, luar biasa. Nah, saya jadi penasaran nih menunggu besok. Sampai sebelum besok Bu Evi di dalam kelas coba ceritakan tentang pembelajaran seperti apa sih yang akan dilakukan Bu Evi besok. Untuk jalannya pembelajaran sekilas nih Bu, itu untuk pertama kali saya akan memulai dengan materi kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Kemudian nantinya siswa akan mengenal berbagai macam kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu salah satunya nanti kegiatan wirausaha yang memunculkan atau membuat sebuah souvenir atau cenderamata yang menggunakan magnet gitu Bu. Kemudian dari kegiatan wirausaha tersebut, souvenir tersebut itu menggunakan sifat magnet. Nah, nantinya siswa akan mencari tahu sendiri sifat-sifat magnet itu seperti apa dengan melakukan percobaan. Kemudian untuk materi selanjutnya saya akan membuat sebuah logo dari sebuah kegiatan wirausaha yang nantinya siswa berdiskusi kegiatan wirausaha yang kamu lakukan, misalnya seperti itu Bu. Kegiatan wirausaha apa, kemudian nantinya dibuat sebuah brand. Nah, brand tersebut dibuat logonya gitu Bu. Nah, logo tersebut nantinya dibuat dalam sebuah pin magnet. Kemudian nanti siswa dapat menceritakan makna dari brand tersebut yang mereka buat. Oh ya, luar biasa sekali ya Bu Evi, sudah bagus sekali. Pembelajarannya sudah sangat kontekstual ya. Terus kalau dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini sudah sangat berpihak kepada murid gitu ya. Sudah berusaha untuk melibatkan lingkungan sekitar begitu ya Bu Evi ya. Nah, jika nanti ketika ada kendala ini dalam pembelajarannya Bu Evi, itu mungkin Bu Evi sudah mempersiapkan apa saja untuk mengantisipasinya Bu Evi? Kalau nantinya terdapat kendala Bu, terutama karena kita itu di gunung gitu kan, rawan listrik gitu, mati listrik. Betul. Nah, saya akan menggunakan LCD. Nantinya itu akan tetap berjalan walaupun tanpa LCD karena sudah resikonya begitu. Kemudian untuk media ataupun alat peraga biasanya kan kadang siswa lupa membawa benda-benda yang besok harus dibawa. Nah, itu untuk mengantisipasi saya akan menggunakan benda-benda yang ada di sekolah saja begitu Bu. Wah ya, luar biasa sekali ya Bu Evi. Ini ngomong-ngomong ini terkait dengan apa yang Bu Evi siapkan ini, pasti ada beberapa hal ya yang masih kurang lah. Beberapa hal yang masih kurang ini, yang masih Bu Evi anggap kurang ini apa kira-kira Bu Evi? Yang masih saya anggap kurang mungkin dalam membuat ini Bu, papan karya siswa. Itu kan nanti ada pembuatan logo pin magnet. Nah, itu nanti ditempel di sebuah papan karya. Nah, itu saya masih dalam proses gitu Bu. Oke. Berarti semuanya sudah siap ya. Tinggal sedikit gitu ya. Nah, ini yang tinggal sedikit ini mau dikerjakan kapan ini Bu Evi? Insya Allah nanti Bu, setelah ini nanti akan saya lanjutkan. Terus apa saja nih yang perlu disiapkan Bu Evi? Yang masih perlu saya siapkan mungkin beberapa benda yang untuk melakukan percobaan sifat-sifat magnet. Kemudian nantinya saya mendownload gambar-gambar yang untuk melengkapi LKPD. Oke. Nah, untuk penyelesaian ini Bu Evi memerlukan bantuan siapa nih yang mau dilibatkan Bu Evi? Ya, nantinya saya akan
meminta bantuan teman-teman guru gitu, juga meminta bantuan Bu Atun untuk ikut membantu Insya Allah, gitu. Bu. Iya, terus siapa lagi selain guru-guru dan juga saya mungkin sedikit insya Allah nanti ya. Insya Allah Bu sama Ibu Kepala Sekolah. Iya. Nanti saya akan meminta pendapat Ibu Kepala Sekolah untuk sekilas pembelajaran yang akan saya lakukan besok hari. Oke, baik. Berarti nanti bantuan kepala sekolah, guru-guru, nanti insya Allah ya Bu Evi kita sharing-sharing. Oke Bu Evi, kita ini sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar ya, mulai dari tujuan, strategi, media, dan juga langkah-langkahnya juga tadi sudah detail sekali. Nah, Bu Evi, dari ngobrol-ngobrol kita ini apa yang Bu Evi dapatkan nih? Yang saya dapatkan, saya menjadi lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran besok Ibu, karena kadang kalau sudah sharing begini akhirnya lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran. Terus saya juga lebih memahami apa yang nantinya saya lakukan pada pembelajaran besok hari. Oke, baik. Jadi Bu Evi lebih percaya diri, lebih semangat lagi, begitu ya Bu Evi ya. Gitu. Oke Bu Evi, saya sampaikan terima kasih atas waktunya karena Bu Evi sudah berkenan ya untuk melakukan ngobrol-ngobrol pra observasi sebelum besok saya melakukan observasi, begitu ya Bu Evi. Semoga besok berjalan lancar. Amin. Iya, saya sudah tidak sabar nih, kayaknya penasaran sekali nih Bu Evi. Ya, demikian percakapan pra observasi pada hari ini sudah selesai. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran yang ketiga. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Shadidu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Semangat! Oke, semangat semuanya. Baik anak-anak, silakan perhatikan gambar di layar ya. Di layar, apa yang kamu lihat? Pasar. Pasar apa ya? Souvenir. Biasanya ini ditemukan di mana? Di Jogja. Apa hanya di Jogja? Di pantai. Iya, di tempat pariwisata. Nah, di sana itu ditemukan banyak sekali souvenir ya. Ada apa saja itu? Ada tas. Ada kaligrafi. Oh, banyak sekali ya. Kita akan belajar tentang apa ya? Coba diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menyimpulkan sifat-sifat magnet. Kemudian praktekkan percobaan sifat-sifat magnet.
Menganalisis 3 contoh keberagaman wirausaha. Terus yang keempat, membandingkan 3 contoh keberagaman wirausaha. Yang kelima, menjelaskan 2 ciri-ciri logo dan maknanya. Di atas ceritanya. Kalian melihat video tadi, coba Bu Guru mempunyai beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut? Orang yang ditolak kerja. Terus ada lagi berkelompok ya. Nanti kalian berhitung dari 1 sampai 5 ya, dari siapa dulu ini? 5 tuh 1. Ya. Sekarang berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini. Bahan-bahannya sudah disiapkan, semuanya coba langsung saja mempraktekkannya bersama teman kelompoknya.
perhatian untuk setiap kelompok. Saya meneliti, saya menitip kertas, saya pensil, saya pulpen, saya kertas, maka sampai dapatkanlah hasil yang sama dari kedua bagian. Dapatkan untuk berbeda dari kedua bagian. Jika dapatkan hasil yang berbeda, dapatkan hasil yang berbeda. Jika dapatkan hasil yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kalian melakukan percobaan sifat-sifat magnet, silakan untuk memakai D1 dan
Kerajinan bahannya dari apa ya? Dari bambu. Kemudian yang ketiga, kegiatan wirausaha apa? Pulsa. Nah, jadi ketiga ini itu termasuk salah satu kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita ya. Terus apalagi itu? Iya, penjual makanan ya, sate. Kemudian kegiatan wirausaha apa lagi? Cucian motor, mobil. Terus yang terakhir, orang yang sedang mengajar. Ini kegiatan wirausaha apa maksudnya? Bimbingan belajar atau misalnya seperti les-lesan pribadi seperti itu ya. Itu juga termasuk kegiatan wirausaha. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian tuliskan 3 jenis kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Anak-anak coba sekarang tuliskan 3 jenis kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita di buku tulis masing-masing. Yuk, buku tulisnya dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama usaha, pekerja, bidang usaha online, jenis usaha atau barang jasa, barang, hasil usaha tersebut betul, anak, kenal baik. 2. Jarum, bidang usaha rokok, jenis usaha barang jasa, barang, hasil dari usaha tersebut rokok. Nama usaha Pertamina, bidang usaha bahan bakar, jenis usaha atau barang jasa, barang, Setelah kelompok 1 presentasi, siapa yang ingin menanggapi? Baik, Rizky, kita habis. Jadi kelompoknya Rizky sudah setuju dengan hasil diskusi kelompok 1. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kalian membuat sebuah logo kegiatan wirausaha yang menurut kelompok kalian masing-masing. Nah, kira-kira kamu akan membuat sebuah wirausaha, kemudian dibuat logonya seperti itu, ya. Setelah membuat logonya, kalian bisa tuliskan makna dari logo tersebut itu artinya apa. Nah, itu silakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laili Faizatillah selaku pengajar praktek yang alhamdulillah pada hari ini beliau hadir untuk mendampingi saya dalam rangka coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Evi Dwi Primasari mengenai pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Bu Evi. Assalamualaikum Bu Evi. Ya, selamat siang Bu. Sehat? Alhamdulillah Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Evi. Bagaimana nih perasaan Bu Evi setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah sudah plong Bu. Akhirnya berjalan dengan sesuai dengan harapan saya. Alhamdulillah ya Bu Evi. Ini ya, ngomong-ngomong kita akan berbincang-bincang santai saja di sini ya, mengenai tadi pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Evi. Nah, semoga nanti bincang-bincang kita ini bisa merefleksi pembelajaran yang sudah Bu Evi laksanakan, dan tentunya akan menemukan solusi dari apa yang Bu Evi anggap perlu diperbaiki gitu ya Bu. Nah, menurut Bu Evi dalam pembelajaran kemarin ini apa nih yang Bu Evi anggap sudah baik, kemudian yang Bu Evi anggap masih perlu perbaikan? Menurut saya kemarin untuk kekurangannya itu saya belum bisa mengajak siswa untuk aktif, kemudian belum mampu mengkondisikan seluruh siswa di dalam kelas seperti itu. Kemudian saya juga belum mampu untuk membagi tugas ketika siswa belajar berkelompok seperti itu Bu. Kemudian kalau kelebihannya, alhamdulillah kemarin saya melakukan pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang di RPP. Kemudian saya juga sudah menggunakan media berbasis PPACK seperti itu. Jadi Bu Evi merasa yang masih kurang itu ketika pengkondisian siswa yang pertama, kemudian mengajak siswa untuk aktif, kemudian Bu Evi merasa kurang di dalam mengkoordinir dalam pembagian tugas kelompok, begitu ya Bu Evi. Betul. Lalu menurut Bu Evi nih, yang bisa dilakukan oleh Bu Evi untuk mengatasinya itu bagaimana? Kalau menurut saya sendiri nantinya akan memperbaiki ataupun menggabungkan beberapa strategi yang sesuai dengan kondisi kelas dan siswa saya agar pembelajaran tersebut lebih aktif, lebih menarik. Oke, berarti Bu Evi itu akan menggabungkan beberapa strategi gitu ya, supaya anak bisa dikondisikan, bisa aktif begitu ya Bu ya. Selain mengubah strategi, ada hal lain yang akan Bu Evi lakukan? Kalau menurut saya nantinya akan membuat kesepakatan sebelum melakukan pembelajaran itu. Saya buat kesepakatan dulu dengan siswa, baik itu nantinya di dalam pembelajaran siswa harus aktif, kemudian di dalam kelompok nanti harus ada pembagian tugas yang merata seperti itu Bu. Itu yang nantinya akan saya lakukan. Begitu ya. Berarti nanti dengan yang Bu Evi lakukan itu nanti siswa juga lebih antusias begitu ya Bu Evi. Oke, nah apa yang Bu Evi butuhkan itu untuk melakukan rencana Bu Evi? Yang saya butuhkan utamanya nanti kolaborasi dengan teman-teman agar nantinya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih baik gitu Bu. Kemudian saya juga mesti belajar ini untuk memahami karakter siswa. Luar biasa ya. Berarti yang Bu Evi butuhkan adalah berkolaborasi begitu ya Bu Evi ya, dengan teman maupun kepala sekolah, teman-teman sejawat itu ya, terus guru-guru juga, kepala sekolah juga. Nah selain guru kepala sekolah mungkin ada lagi? Mungkin teman-teman yang nantinya membantu untuk memperbanyak
iya seperti itu Bu, karena kemarin kan juga medianya masih kurang. Iya. Jadi untuk membantu mempersiapkan pembelajaran agar lebih baik saja. Luar biasa sekali ya Bu Evi, ide-idenya selalu cemerlang ya. Kapan nih mau diterapkan rencananya Bu Evi? Insya Allah besok Bu mulai saya terapkan. Berarti besok akan mulai diterapkan. Dalam penerapan itu mungkin siapa saja yang akan Bu Evi libatkan? Kalau menurut saya yang akan saya libatkan itu baik rekan-rekan, kepala sekolah dan juga orang tua. Berarti ada rekan-rekan sejawat tadi ya, urusan kemudian kepala sekolah, orang tua ya. Kalau orang tua itu lebih kepada apa Bu Evi? Kalau melibatkan orang tua? Kalau melibatkan orang tua nantinya akan ke persiapan untuk melakukan pembelajaran di sekolah lebih ke parenting seperti itu, agar nantinya siswa itu tidak hanya belajar di sekolah tetapi di rumah juga dia sedang mempersiapkan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan di sekolah seperti itu, agar di pembelajaran di sekolah lebih lancar seperti itu Bu. Jadi anak kan lebih siap untuk belajar kalau ada dukungan dari orang tua. Oh iya, baik Bu Evi ya. Pokoknya saya ucapkan selamat ya untuk membuat perbaikan pembelajaran selanjutnya. Oh ya Bu Evi, dari bincang-bincang kita nih apa yang Bu Evi dapatkan? Alhamdulillah saya mendapatkan suatu pengalaman, kemudian saya bisa sharing-sharing dengan Bu Atun, mendapatkan ide-ide baru untuk nantinya saya praktekkan di pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah ya Bu Evi, berarti nanti diterapkan, dilakukan rencananya mulai besok. Setelah itu diterapkan begitu perbaikannya. Alhamdulillah Bu Evi, sekali lagi saya sampaikan selamat membuat perubahan. Saya tunggu aksi selanjutnya begitu ya Bu Evi ya. Oke, ya sekali lagi terima kasih ya Bu Evi ya. Saya sama-sama Ibu. Alhamdulillah saya juga berterima kasih dengan Bu Atun. Akhirnya saya mempunyai pengalaman yang lain untuk perbaikan nanti saya pembelajaran di kelas. Terima kasih sekali lagi ya Bu Evi, selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Demikian pasca observasi yang sudah kami laksanakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.